Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan terus berbenah demi memperbaiki kedalaman skuad mereka guna mengarungi ketatnya kompetisi musim ini. AC Milan telah menyiapkan strategi khusus untuk memboyong dua pemain incarannya milik Napoli. Rossoneri akan menggunakan rencana sekali dayung dua pemain sukses dipinang, di mana Arkadiusz Milik dan Nikola Maksimovic jadi target utama mereka. Rossoneri berkeinginan untuk menambah kekuatan komposisi tim mereka guna menjaga asa meraih gelar Scudetto Liga Italia musim ini. Badai cedera yang dialami oleh AC Milan ini membuat mereka sedikit kesulitan untuk menentukan starting line up terbaiknya. Walhasil, guna menyiasati kesulitan saat ini, Rossoneri coba bergerak cepat jelang dibukanya jendela transfer musim dingin nanti. Terdapat dua sektor yang saat ini menjadi perhatian utama manajemen AC Milan untuk ditambah amunisi baru. Pertama, lini serang dan kedua sektor pertahanan. Sering berkendalanya Zlatan Ibrahimovic akibat cedera membuat Pioli membutuhkan pengganti yang sepadan. Begitupun dengan lini pertahanan, Rossoneri yang terlalu mengandalkan sosok Alessio Romagnoli dan Simon Kjaer membutuhkan saingan. Dilansir dari laman Sempre Milan, Rossoneri untuk menambal masalah yang dialami pada timnya, mereka menyasar nama dua pemain milik Napoli yaitu Arkadiusz Milik dan Nikola Maksimovic. Arkadiusz Milik merupakan striker tak terpakai milik Partenopis, di mana kontraknya akan usang pada Juni 2021 nanti. Begitupun dengan Nikola Maksimovic sendiri adalah pemain bertahan yang perannya mulai terpinggirkan. Sama halnya dengan Milik, Maksimovic akan kadaluarsa kontraknya bersama tim asal Naples itu pada Juni 2021 mendatang. Kedua pemain dikabarkan enggan memperpanjang kontraknya mengingat kesulitan untuk mendapatkan menit bermain yang reguler. Sedangkan Napoli sendiri tak ingin kehilangan kedua pemainnya dengan status free transfer. Walhasil, Rossoneri berpotensi untuk memboyongnya pada Januari nanti, baik dengan skema peminjaman dan opsi pembelian di akhir musim atau langsung diboyong secara permanen. Layak ditunggu bagaimana rencana sekali dayung AC Milan untuk mendatangkan Milik dan Maksimovic. AC Milan mendapatkan kabar baik dengan kembalinya Zlatan Ibrahimovic ke dalam skuad Rossoneri pada bulan ini. Pemain asal Swedia itu kondisinya terpantau semakin membaik dan siap melakoni comeback dalam waktu dekat. Setelah kurang lebih hampir absen sebulan, Ibrahimovic dijadwalkan bisa melakoni comeback bulan ini. Dilaporkan oleh Tuttosport, Ibrahimovic berpeluang kembali merumput saat AC Milan bertemu Cagliari pada 18 Januari mendatang. Meskipun ex-pemain Juventus itu telah kembali menjalani sesi latihan bersama skuad AC Milan, kondisi Ibrahimovic masih perlu dipantau terlebih dahulu agar kebugarannya yang ia miliki kembali 100%. Sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi jika Ibrahimovic sudah berada pada kondisi siap tempur. Bahkan, Ibrahimovic berpeluang tampil 6 hari lebih cepat dalam laga melawan Torino jika memang ia pulih secara penuh. Berbicara tentang sosok Ibrahimovic, ia dipandang menjadi salah satu sosok dalam kebangkitan AC Milan. Kehadirannya sebagai pemain paling berpengalaman mampu membantu AC Milan bangkit dari keterpurukan. Dorongan mentalitas seorang pemenang seakan berhasil ditularkan oleh Ibrahimovic sejak bergabung pada Januari silam. Semenjak bergabung dengan AC Milan, Ibrahimovic telah tampil dalam 30 laga bersama Rossoneri. Torehan 22 gol dan 7 assist menjadi bukti dampak instan yang diberikan Ibrahimovic kepada AC Milan. Dengan kembalinya Ibrahimovic, Stefano Pioli tentu akan memiliki opsi penyerang yang semakin tajam di lini depan. Apalagi kehadiran Ibrahimovic bisa membantu AC Milan untuk melanjutkan tren positifnya pada laga-laga mendatang. Proyek Paolo Maldini yakni mencari pemain muda murah berkualitas berlanjut. Kali ini, pemain 19 tahun Liga Prancis dari Divisi 2 jadi buruan AC Milan. Dikabarkan, pemain incaran baru Paolo Maldini ini memiliki gaya main eksplosif mirip Frank Kessie.
Diketahui, skuad asuhan Stefano Pioli membutuhkan pemain yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan. AC Milan mulai bergerak cepat mencari ban serep bagi Franck Kessie yang dapat diboyong pada bursa transfer musim dingin mendatang. Klub elit Liga Italia AC Milan menargetkan pemuda 19 tahun milik Toulouse yaitu Claudio Kone untuk menjadi pelapis bagi Kessie. Dilansir dari laman Sempre Milan, nama terakhir merupakan gelandang muda milik Toulouse, tim yang musim ini berkompetisi di Liga 2. Pemuda kelahiran Prancis 19 tahun silam itu memiliki gaya bermain yang mirip dengan Kessie, memiliki etos kerja yang bagus, plus determinasi dalam menjelajah setiap jengkal permainan menjadi nilai tambah. Musim ini, Kone menjadi pilihan utama bagi permainan Toulouse. Tercatat ia telah membukukan 17 laga plus torehan 1 gol. Rossoneri kabarnya telah menghubungi agen dari sang pemain terkait proses kepindahan Kone ke publik San Siro. Namun untuk mendatangkan talenta 19 tahun asal Prancis itu bukan perkara yang mudah bagi Rossoneri. Pasalnya, Toulouse sekali klub pemilik tak akan melepas pemainnya dengan bandrol murah. Klub Liga 2 itu baru bisa mempersilahkan Kone hengkang ke AC Milan jika klub Liga Italia itu bisa memenuhi tuntutannya yaitu 15 juta euro. Transfer tersebut jika mampu direalisasikan oleh Toulouse akan menjadi penjualan termahal sepanjang sejarah klub yang berkompetisi di Liga 2. Melihat kebutuhan AC Milan yang tergolong mendesak, AC Milan diprediksi akan memperjuangkan kepindahan pemain incarannya itu. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menegaskan salah satu target timnya adalah finish di zona Liga Champions pada musim 2020-2021. Peluang Milan mewujudkan target itu cukup besar. Milan sudah cukup lama absen dari Liga Champions. Rossoneri julukan Milan terakhir kali tampil di Liga Champions 2013-2014 setelah musim sebelumnya finish di posisi ketiga. Setelah itu, Milan kesulitan menembus zona Liga Champions pada setiap musimnya. Fakta tersebut sangat menyedihkan karena status Milan sebagai tim tersukses kedua di Liga Champions. Milan menempati posisi kedua berkat koleksi 7 trofi Liga Champions. Tim yang bermarkas di San Siro itu hanya kalah dari Real Madrid yang mengkoleksi 13 trofi Liga Champions. Rossoneri seharusnya berkompetisi di Liga Champions pada setiap musimnya berdasarkan prestasi mereka di kompetisi terelit benua Eropa itu. Akan tetapi, Milan justru terpuruk dalam beberapa musim terakhir ini. Pioli dan para pemain sedang bekerja keras agar Milan bisa memutus catatan buruk itu. Kerja keras Pioli dan para pemain mulai terlihat di klasemen sementara saat ini. Rossoneri duduk nyaman di posisi pertama dengan koleksi 34 poin. Selain memimpin klasemen sementara, Milan pun menjadi satu-satunya tim yang belum kalah di 5 liga top Eropa pada musim ini. Catatan api itu merupakan buah dari penampilan impresif Milan sepanjang musim ini bergulir. Jika menilik performa saat ini, Milan seharusnya bisa menyegel minimal posisi 4 besar pada klasemen akhir. Bahkan, Milan pun berpeluang mengakhiri dahaga mereka yang terakhir kali menjuarai Liga Italia pada musim 2010-2011. Kami akan bekerja untuk meningkatkan dan yang kembali ke Liga Champions, kata Pioli mengutip dari Football Italia. Kami semua sadar bahwa kami harus melakukan segalanya untuk membawa Milan kembali ke tempat yang semestinya di Liga Champions. Sudah lama hilang, itu tempat kami dan kami bisa melakukannya, tuturnya. AC Milan memiliki segudang ujian yang harus mereka hadapi di awal tahun 2021, termasuk melawan Benevento pada Giornata 15 Liga Italia. Pertandingan Liga Italia yang mempertemukan Benevento versus AC Milan akan tersaji di Stadion Municipal Siro Vigorito Senin 4 Januari 2021 yang akan ditayangkan langsung oleh RCTI. Pelatih AC Milan Stefano Pioli dalam kondisi dilema jelang lawan Benevento mengingat berpotensi tak diperkuat oleh Alexis Saelemaekers dan Samu Castillejo. Dua nama tersebut adalah pemilik kekuasaan di posisi winger kanan permainan AC Milan. Cedera Castillejo dan Saelemaekers membuat Stefano Pioli diwajibkan untuk memutar otaknya guna menemukan solusi. Sebagaimana yang diketahui, posisi winger kanan AC Milan sejauh ini ditempati oleh Saelemaekers dan Castillejo secara bergantian. Nama pertama menjadi pilihan utama Pioli dalam starting line up Rossoneri.
Namun saat ini pemain asal Belgia itu tak bisa dimainkan lawan Benevento akibat cedera otot paha yang ia alami. Dilansir dari laman Sempre Milan, winger 21 tahun itu akan absen untuk kurun waktu 7 hingga 10 hari. Dengan demikian, AC Milan diprediksi kuat tak akan bisa memainkan Saelemaekers dalam laga melawan Benevento dan Juventus. Kabar buruknya, cedera Saelemaekers juga diikuti oleh rekan satu posisinya yaitu Samu Castillejo. Winger asal Spanyol itu mengalami cedera usai laga melawan Lazio di pekan ke-14 Liga Italia. Meski cedera yang dialami oleh Castillejo tak separah Saelemaekers, namun ia diragukan tampil untuk laga di awal tahun 2021 ini. Samu Castillejo saat ini dikabarkan telah berlatih berpisah dari tim utama Rossoneri. Tentu kondisi ini membuat Pioli memiliki tugas tambahan untuk menemukan solusinya. Beberapa waktu yang lalu Rafael Leao pernah dimainkan di posisi winger kanan. Namun kembali lagi, cedera yang dialami oleh Zlatan Ibrahimovic tak bisa menempatkan Rafael Leao sebagai pengganti Saelemaekers dan Castillejo. Leao yang berposisi natural sebagai striker akan mengemban tugas sebagai pengganti Ibrahimovic. Lantas bagaimana Pioli akan menemukan jawaban atas dilema yang ia alami? Sejauh ini pemain yang bisa mengemban tugas sebagai winger ialah Brahim Diaz. Pemain yang berstatus pinjaman dari Real Madrid memiliki kelebihan untuk dimainkan lebih dari satu posisi. Brahim Diaz sejatinya memiliki posisi natural sebagai gelandang serang, namun oleh Pioli ia diberikan kepercayaan untuk mengisi posisi winger kiri ketika Rebic berhalangan main. Layak ditunggu bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Pioli sang alienator AC Milan itu.